Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai infertilitas atau gangguan kesuburan. Dan ini tadi semakin menarik ya, ada juga mitos ternyata ya Dokter Lisda bahwa kafein itu mempengaruhi masa kesuburan ya Dok ya. Nah kemudian juga diet yang drastis itu justru faktanya tidak sehat ya Dok ya, walaupun memang pada saat masa obesitas ternyata harus diet, ternyata tetap harus diet yang sehat begitu sehat, ya Dok. Betul ya. Nah, menarik sekali Dokter ya. Mungkin ada beberapa mitos lagi nih Dok. Ini mungkin mitosnya agak unik gitu ya. Jadi mitos atau fakta gitu ya Dok ya, boleh nanti dijelaskan. Yang pertama nih Dok, katanya supaya cepat sampai spermanya untuk membuahi itu habis berhubungan diganjal 2 atau 3 bantal Dok. Dan juga katanya lututnya dikepit Dok, supaya dia nggak keluar lagi spermanya. Itu kira-kira mitos atau fakta? Nah, mitos ini sebenarnya bukan benar atau salah ya. Iya. Karena ada benarnya juga, kemudian ada salahnya juga gitu. Nah, cairan sperma ini begitu masuk ke dalam organ reproduksi, memang cairan sperma akan keluar kembali. Karena mulut rahim itu posisinya tertutup. Justru yang masuk ke dalam itu hanya sel saja. Sel daripada spermanya. Makanya tadi ada pergerakan daripada sperma 32%. Nah, yang penting adalah bagaimana kontak antara cairan sperma dengan lendir serviks namanya, lendir mulut rahim. Begitu ada kontak dengan lendir mulut rahim, maka dia akan langsung naik ke dalam. Nah, apakah posisi tadi mempengaruhi? Maka saya tidak berani katakan itu salah dan benar. Di satu sisi kalau supaya dia berkontak, betul juga. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah harus dijepit begitu kira-kira? Nah, sebenarnya waktu yang kita butuhkan untuk pertemuan itu tidak lebih dari sekitar 15 menit. Yang penting dia berada di dalam 15 menit, karena sperma itu apabila dia tidak berada dalam tubuh, maka dalam waktu 15 sampai 1 jam terjadi degradasi, kira-kira begitu. Makanya kalau kita melakukan pemeriksaan sperma kan harus di rumah sakit itu sendiri, karena begitu lewat dari 15 lewat 1 jam saja, hasilnya tidak valid lagi hasilnya. Nah, begitu juga sperma berada di luar tubuh gitu kira-kira. Nah, jadi apakah itu benar sepenuhnya atau tidak? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak kira-kira begitu. Berarti nggak apa-apa juga dilakukan ya Dok? Iya, kalau memang itu mempercayai itu dilakukan kira-kira begitu. Karena dia ada benarnya untuk kontak tadi satu, masalah posisi, kemudian dijepit supaya tidak keluar, betul. Kadang-kadang kalau seandainya memang langsung keluar kembali ya, tidak ada kontak tadi kira-kira begitu. Mungkin kalau tidak sulit juga bisa dijadikan sebagai salah satu upaya ya Dok. Upaya, betul. Gitu ya. Dia berusaha Usaha tambahan gitu ya Dok ya. Baik, nah tadi mungkin ada satu lagi ya mengenai bayi tabung. Bayi tabung tadi. ya. Boleh silakan Dokter. Oh ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Ini tahapan yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana kita mengenal adanya inseminasi atau bantuan atau teknologi reproduksi berbantu. Inseminasi ini sudah bisa kita lakukan, di mana kita akan menstimulasi atau merangsang sel telur, kemudian kita lakukan pengambilan sperma, lalu kita preparasi spermanya, sehingga yang diambil adalah sperma yang baik saja. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses inseminasi, memasukkan sperma ke dalam rahim, kira-kira begitu. Dan terakhir biasanya 2 minggu setelahnya kita akan melakukan pengecekan. Tentu hal ini bisa sampai ke proses ini dari beberapa pemeriksaan awal dan penilaian-penilaian terhadap masalah-masalah atau gangguan yang terjadi. Apabila inseminasi tidak memungkinkan karena ada faktor, misalkan saja salurannya kedua-duanya tidak bagus, atau misalnya jumlah spermanya sangat sedikit sekali, atau unexplained, sudah lama sudah dicoba inseminasi juga tidak berhasil, maka kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Ini yang disebut dengan bayi tabung ya. Kenapa disebut dengan bayi tabung? Karena ternyata bukan begini ya, bukan di dalam tabung kira-kira. Di dalam tabung ya Dok. Penelitian ini menyebutkan dahulunya memang sudah dilakukan penelitian yang seharusnya sperma dan sel telur itu bertemu di indung telur, proses ini dipindahkan keluar gitu. Jadi pertemuan sperma dan sel telurnya berada di luar,
Setelah dia menjadi embrio kira-kira blastokis, maka baru dimasukkan lagi ke dalam rahim. Jadi dia tinggal tumbuh kira-kira, tinggal tertanam kira-kira begitu. Nah, prinsipnya hampir sama. Bayi tabung adalah mempertemukan sperma ini dengan cara menstimulasi tetap sel telurnya. Kemudian begitu sudah membesar, kalau tadi inseminasinya kita menggunakan obat untuk memecahkan, pada sel telur tidak, kita ambil dengan jarum. Ada istilah namanya petik sel telur kira-kira, panen sel telur kira-kira gitu. Nah, sel telurnya diambil keluar. Lalu setelah terjadi pembuahan, kita tanam 2-3 embrio. Yang sering jadi pertanyaan, dok, apakah bisa dengan bayi tabung ini bayinya kembar? Atau dengan inseminasi kita bisa kembar nggak, dok? Kira-kira begitu. Kepastian tidak ada. Tetapi kemungkinan lebih besar. Karena ternyata embrio yang dimasukkan 2 atau 3 embrio. Apabila dua-duanya tumbuh, maka akan jadi kembar. Baik, tapi kadang-kadang satu ya. Baik, kalau dilihat untuk di 35 tahun ke bawah 29% angka keberhasilan, dan 35 ke atas itu 23% angka keberhasilan ya, Dok ya. Baiklah Dokter Dodi, terima kasih banyak informasinya. Dokter Lista juga terima kasih informasinya, sekaligus juga telah menemani hari ini. Itu tadi pemirsa informasinya, semoga bisa menambah pengetahuan kita ya untuk terus menjaga pola hidup sehat dan hindari stres nih. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.